Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Joko Sesuru dan Prabu Brawijaya, antara legenda dan sejarah. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Menurut Baba Tanah Jawi, pendiri Majapahit adalah Joko Sesuru. Prasasti Kudadu 11 September 1294 Masehi menyebut sebagai Naraya Sanggrama Wijoyo. Para raton menulis Raden Wijoyo. Negara Kertagama menyebut dia Wijoyo. Empat sumber ini sebenarnya menunjuk satu tokoh bernama asli Wijoyo, putra sang perwira Yuda Dyah Lembuta. Yang menarik penyebut Wijaya sebagai Joko Sesuru ini, tanda yang harus diterjemahkan. Joko artinya pemuda, Sesuru artinya tempat atau daerah yang banyak tumbuhan suruh atau sirih. Suruh bukan berarti perintah. Ini kata Jawa untuk daun sirih. Joko Sesuru dapat dimaknai pemuda yang lahir dari daerah, entah gunung, bukit atau tempat lain yang banyak ditumbuhi tanaman suruh. Meski ada beberapa mengandung nama suruh, tetapi yang lebih menetap adalah tempat di Barangkidul. Di selatan Sungai Brantas terdapat daerah bernama Surwada. Setelah wafat, Joko Sesuru atau Raden Wijoyo selain Antapura juga diharamkan di Simping, Desa Sumberjati, Kecamatan Surwadang, Blitar, zaman Majapahit dan era sebelumnya. Daerah ini belum masuk Blitar. Blitar di utara Sungai Brantas. Daerah Surwadang merupakan tempat kelahiran Naraya Sanggrami Wijaya. Karena itu, Pangeran Babat Tanah Jawi menulis sebagai Joko Sesuru. Mengapa Raden Wijaya harus jauh-jauh diharamkan di selatan Brantas? Sekarang mendapat jawaban. Semasa hidup, pendiri Majapahit ini menginginkan diharamkan di tanah asal. Sudah terjadi tradisi sejak lama, jika seseorang sedapat, mungkin dimakamkan di tempat kelahirannya menyatu dengan tanah leluhur. Baba Tanah Jawi menulis semua raja Majapahit setelah Joko Sesuru bergelar Brawijaya. Serat Kanda menyebut nama asli Brawijaya adalah Angkawijoyo, putra Prabu Matrawijoyo atau Damar Wulan dan Ratu Kencana Wungu. Meski nama itu tetap tidak sesuai dengan sumber sejarah seperti prasasti, negara Kertagama juga para raton, adanya unsur nama Wijoyo, menunjukkan pengarang Babat mengerti nama asli pendiri Majapahit, yaitu Wijoyo atau Sanggrama Wijoyo. Penamaan Raja Majapahit Brawijaya dalam tradisi sastra Jawa seperti penamaan Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi. Dalam tradisi sastra Sunda, keduanya bukan nama asli, hanya ungkapan atau tanda. Dalam buku sejarah Bogor bagian pertama, Saleh Dana Samito bilang, nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun ditulis tahun 1518 ketika Sri Paduka masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya merintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Prasasti itu dari segi sejarah berarti saat Sri Paduka mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kencana, kakeknya alias Prabu Wangi. Menurut pandangan para pujangga Sunda, dalam tradisi lama orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Maka justru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsekerta mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi. Ia menulis, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadi.
Waktu muda Sri Baduga terkenal sebagai kesatrian pemberani dan tangkas. Bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura atau Amuk Marugul waktu bersaing memperebutkan Subang Larang, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam. Dalam berbagai hal, orang sejamannya teringat kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Buba dan digelar Prabu Wangi. Tentang hal ini, Pustaka Rajaya Raja Bumi Nusantara kedua mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Terjemahan naskahnya berisi sebagai berikut. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya, karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak mau negaranya diperintah dan dijajah oleh orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patimada, yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat. Kemasyhuran sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja Mewangi selanjutnya ia disebut Prabu Wangi, dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan kenyataan sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah diajaki. Pangeran Wangsekerta menanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya silihnya bukan Sri Baduga melainkan Wastu Kencana, kakek Sri Baduga. Menurut naskah Waktu Kencana disebut juga Prabu Wangsita. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini, sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kencana, Prabu Angglarang. Tetapi dalam carita Prihangan disebutkan Niskala Wastu Kencana adalah Seweu, Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala ayah Sri Baduga dilewat? Ini disebabkan Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini, tokoh Sri Baduga memang penerus langsung Wastu Kencana. Menurut Pustaka Raja Bumi Nusantara keempat, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan suku tunggal hanya bergelar Prabu, sedangkan Jaya Dewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Wastu Kencana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutarga 1965, Sri Baduga dianggap sebagai silih atau pengganti Prabu Wangi Wastu Kencana. Oleh Pangeran Wangsekerta disebut Prabu Wangsita. Silih dan pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga Baba ditanggapi sebagai pengantin generasi langsung dari ayah kepada anak, sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Watu Kencana. Pemaparan ini untuk membuktikan betapa karya sastra Jawa baik Kejawen maupun Kesunden penuh bahasa simbol dan tanda-tanda. Bertolak dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata nama Brawijaya bukanlah nama khayal. Tokohnya benar-benar ada. Brawijaya adalah gelar Raja Majapahit keturunan Wijaya berdasarkan tradisi sastra Jawa, bukan gelar resmi kerajaan atau Abineska. Karenanya nama Brawijaya tidak pernah termuat dalam sumber sejarah seperti prastasti zaman Majapahit, naskah Negara Kertagama juga para raton. Sememangnya tradisi sastra Jawa layak menyebut Jaya Negara, Hayam Wuruk, Aji Wikramawardhana, Aji Ratna Pangkaja, Kertawijaya sebagai Prabu Brawijaya karena termasuk Raja Majapahit keturunan Wijaya. Brawijaya kelima atau Brawijaya terakhir dalam babat Tanah Jawi dan Serat Kanda sama-sama diberitahukan wafat pada tahun 1478 akibat serbuan salah satu putranya Raden Patah. Meski dua babat ini kacau menerangkan kronologis dan silsilah Raja Majapahit, tetapi ada tanda masuk akal atau mengandung kebenaran.
yaitu pemberitahuan Serat Kanda yang menyebut Brawijaya, maksudnya Brawijaya kelima, sebagai putra pasangan Damarwulan dan Kencana Wungu. Pasangan ini adalah Aji Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Keturunan Aji Wikramawardhana dan Kusumawardhani yang menjadi Raja Majapahit adalah Sri Swinta dan sang pemusuh Wijaya Prakrama Wardhana Dia Kertawijaya, bertahta pada 1447 Masehi sampai 1451 Masehi. Berdasarkan urutan Raja Majapahit setelah Raden Wijaya, Kertawijaya menempati urutan kelima. Dengan demikian oleh dibilang Kertawijaya sebagai Brawijaya kelima. Agus Suntoyo mengidentifikasi Prabu Wijaya kelima sebagai Sri Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit pertama, menaruh perhatian besar kepada perkembangan Islam. Hal ini terjadi masih menurut Agus Sunyoyo, karena selain memiliki kawan-kawan dan kerabat serta pembantu beragama Islam, dua istri dari Campa dan Cina adalah muslimah. Berdasarkan sumber seperti Babad Ponorogo, Babad Ing Gresik, Babad Panggih, Serat Kanda dan naskah-naskah berisi silsilah keturunan Prabu Brawijaya atau Kertawijaya seperti Tedak Dharmayuda, Tedak Pusponegoro, Pusaka Darang Agung, Silsilah Jailalana, Serat Daha Layak Kekancing. Diketahui Prabu Kertawijaya atau Brawijaya kelima memiliki sejumlah putra beragama Islam seperti Arya Damar Adipati Palembang, Raden Arakali Bahtara Ketawang Adipati Ponorogo, Arya Lembu Peteng Adipati Pamadegan, Arya Menak Koncar Adipati Lumajang, Raden Pata Adipati Demak, Raden Bondan Kejawen Kiai Ageng Teruk kedua, Raden Dandum Wangsaprana atau Syekh Balebur. Brawijaya kelima Kertawijaya sebagai ayah Raden Pata memang cocok, tetapi tidak cocok sebagai Arya Damar. Catatan Tiongkok dari Kelengan Samangpokong Semarang menyebutkan Arya Damar putra Hayam Wisesa. Dalam sejarah Majapahit berdasarkan para raton, ada dua raja yang menggunakan unsur nama Wisesa, yaitu Hayang Wisesa Aji Wikramawardhana dan Hayang Purwa Wisesa Girisawardhana Dia Surya Wikrama. Gelar Hayang Wisesa dan Hayang Purwa Wisesa merupakan gelar Anumarta. Tentunya pemberitahuan Tiongkok menunjukkan kepada Wikramawardhana. Dengan kata lain, Arya Dama putra Wikramawardhana jadi Arya Dama keturunan Brawijaya, tetapi Brawijaya ketiga Wikramawardhana yang menjadi raja mulai dari 1389 sampai 1427 Masehi. Setelah ayahnya teridentifikasi, kini siapa yang cocok sebagai ibu Arya Damar? Berdasarkan penafsiran para raton, sangat mungkin ibu Arya Damar istri kedua Wikramawardhana yaitu Raden Mataram kedua, keturunan Bre Wirtabumi Ajiranata. Para raton mengabarkan Bre Mataram kedua, istri kedua Wikramawardhana wafat tahun 1415 Masehi. Jika dihubungkan dengan berita Babad, sangat mungkin Bre Mataram wafat setelah melahirkan Arya Damar. Itulah mengapa Babad Tanah Jawi menyebut Kidila atau Arya Damar kemudian diasuh uaknya di Kumawarawa. Tampilannya Ki Kumbrawa mengisyaratkan ketika bayi, Arya Damar ditinggal wafat ibu kandungnya. Babad Tanah Jawa menyebutkan Kidila putra Prabu Brawijaya dari putri Danawa bernama Endang Sasmipuri, yang sewaktu hamil istri Raja Majapahit itu diusir dari keraton sampai akhirnya Kidila lahir hutan bernama Wansalam. Di selatan ibu kota Kidila diasuh uwaknya Ki Umbarawa. Jadi hubungan Brawijaya kelima Kertawijaya dan Arya Damar adalah saudara seayah beda ibu. Kertawijaya putra keempat Wikramawardhana dari Permaisuri Kusumawardhani. Sementara Arya Damar putra sulung Wikramawardhana dari Brahmataram kedua. Dibandingkan Kertawijaya, Arya Damar lebih muda sekitar 25 tahun. Lahir sekitar tahun 1415 Masehi atau beberapa bulan sebelum ibunya wafat. Sementara hubungan Brawijaya kelima Kertawijaya dengan Raden Pata sangat mungkin dari Ratu Campa. Di Trowulan terdapat makam Islam berangka tahun 1448 Masehi yang diyakini makam Ratu Campaka yang menjadi permaisuri Prabu Brawijaya. Sementara berdasarkan prasasti Waringin Pitu, Kertawijaya hanya putra satu permaisuri yaitu Ratu Daha ke-6
Jayawardhani Dia Jayawesari. Dengan demikian dapat disimpulkan jika benar Ratu Campa istri Prabu Brawijaya kelima, Kertawijaya tentu yang dimaksud istri selir bukan permaisuri. Sebagaimana Arya Damar hubungan Raden Pata dengan Raja Majapahit Brawijaya kelima tidak tercatat dalam prasasti, hanya dalam berita babat dan sumber berita Tiongkok. Selama ini banyak sejarawan menggunakan sumber berita babat Tanah Jawi dan naskah dari Kelenteng Sang Pokong Semarang yang menyebut Raden Pata putra Raja Majapahit Brawijaya kelima dari permaisuri penganut Islam asal Tiongkok yang dibuang ke Pelambang. Prabu Brawijaya terpaksa membuang permaisuri asal Tiongkok itu lantaran lebih menyayangi Ratu Campa. Diberitakan ketika itu putri Tiongkok dalam keadaan hamil tua. Setelah melahirkan Raden Pata, bekas permaisuri Brawijaya itu menikah dengan Arya Damar. Berita babat Tanah Jawi ini jelas bertentangan dengan sumber sejarah prasasti Wiring Pitu. Lepas dari tumpang tindih, kekacauan serta tercampur mitos legenda, ketika meriwayatkan sejarah para raja Majapahit, babat Tanah Jawi tetap mengandung berita sejarah penting, asal pembacaannya dilakukan cermat, serta memahami Waktaq sebagai karya sastra Jawa yang selalu menggunakan perlambangan banyak makna seningit atau tersirat, penuh dengan tanda-tanda. Istilah Brawijaya sebagai Raja Majapahit keturunan Wijaya ternyata sudah dikenal jauh sebelum penulisan babat Tanah Jawi. Ini kuat dengan karena nama Brawijaya awalnya berkembang dalam tradisi sastra lisan atau cerita tutur. Ketika pada waktu itu ditanya siapa Raja Majapahit, orang Jawa tentu bilang Brawijaya. Berdasarkan catatan Tom Price, pengembaraan Portugis yang datang di Jawa Timur pada 1513 dan berdiaman di Malaka, menulis kisah perjalanannya dalam buku Sum Oriental atau Catatan Dunia Timur. Tom Price bilang Raja Jawa saat itu adalah Batara Vigaya dan raja sebelumnya adalah Batawa Mataram yang menggantikan ayahnya Batara Sinagara. Kata Tom Price, keterangan ini diperoleh dari Patevira atau Patiwira, penguasa Tuban beragama Islam, tetapi sangat setia pada Batara Vigaya Majapahit. Tom Price mengatakan Batara Vigaya bertata di Dayo atau Daha. Menurut Tom Price, Bata Vigayanya cuma raja simbol, kekuasaan diatur sang mertua. Tokoh inilah yang dimaksud Tom Price sebagai Batara Vigaya. Rana Wijoyo yang pernah menjadi Batara Kertabumi ini pantas disebut Brawijaya Pamungkas. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ungkapan kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit, Rahayu, Rahayu, Rahayu.